Pemirsa, Kementerian Perindustrian mendorong pelaku industri perhiasan untuk meningkatkan volume transaksi ekspor perhiasan yang saat ini sudah surplus 3,8 miliar dolar Amerika. Perhiasan Indonesia di pasar ekspor dikenal sebagai perhiasan yang menggabungkan seni tradisional dan teknologi modern sehingga menghasilkan produk yang sempurna. Pemerintah terus mendorong industri dalam negeri mengembangkan produk perhiasan. Saat ini, perhiasan Indonesia sudah menembus pasar ekspor dan dikenal sebagai perhiasan yang menggabungkan seni tradisional dan teknologi modern sehingga menghasilkan produk yang sempurna. Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Reni Yanita mengatakan, kinerja ekspor emas dan perhiasan Indonesia mencapai surplus di awal tahun 2023. Market share perhiasan Indonesia juga meningkat dari 0,99 pada tahun lalu menjadi 1,17%. Untuk emas sendiri kan perhiasan emas ya ini ya, surplus ekspornya. Karena ekspornya itu 3,8 miliar US dollar, sementara impornya itu hanya 149 juta US dollar. Namun yang ini lagi, satu lagi bahwa market share-nya Indonesia ke dunia itu meningkat juga. Kalau tahun lalu itu hanya 0,99, saat ini sudah 1,17%. Jadi artinya bahwa emas Indonesia itu sudah lebih banyak dijual di dunia gitu kan. Tantangan ke depan adalah bagaimana ini kita harus jaga pertumbuhannya, jangan turun lagi gitu kan. Kemudian yang gak kalah penting bagaimana impornya juga turun. Nah, Sekjen Asosiasi Emas dan Permata Indonesia atau APEPI, Iskandar Husin mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan industri perhiasan, terutama emas. Rencana Presiden Joko Widodo mendirikan Bank Emas atau Bullion Bank perlu ditopang regulasi yang menopang ekosistem pengembangan industri emas dan perhiasan. APEPI juga meminta pemerintah konsisten mengeluarkan kebijakan yang tidak menghambat perkembangan industri perhiasan dan emas di dalam negeri. Ya, Bullion Bank itu sebenarnya adalah satu hal yang baik kalau menurut kami dari asosiasi. Kenapa? Karena dengan adanya Bullion Bank kan kita mudah untuk mendapatkan bahan baku, gitu loh. Dalam arti apa? Misalnya kalau terjadi kelangkaan bahan baku buat industri, itu berarti kan harga barang di dalam negeri naik, harga bahan baku emasnya itu naik, gitu loh. Dengan demikian kan konsumen juga belinya lebih mahal, padahal emas itu adalah sebagai mata uang, sama gitu loh nilainya dengan uang. Bayangin nggak kalau misalnya mata uang itu kalau sebenarnya value-nya adalah misalnya 1.000 kok dijualnya 1.000 lebih kan gitu, ya kan? Nah itu buat kita baik banget gitu. Nah makanya kita juga kalau mau jalan itu Bullion Bank berarti harus didukung oleh industri perhiasan kita nih, baik yang skala kecil, menengah, dan besar itu harus jalan juga dan bisa diserap oleh masyarakat. Kalau nggak ada yang serap kan buat apa juga itu numpuk di Bullion Bank itu gitu loh, seperti itu kan. Nah jadi bagaimana cara supaya industri perhiasan dan manufaktur ini secara harmoni bisa jalan? Ya regulasinya harus benar. Jadi regulasi yang sudah baik, yang sudah mendukung, jangan dirubah yang macam-macam. Untuk lebih memperkenalkan perhiasan Indonesia, APEPI rutin menggelar pameran perhiasan yang diikuti beragam pelaku usaha perhiasan, mulai dari pabrik perhiasan, distributor, hingga mekanika permesinan serta desainer dan perajin perhiasan. Penyelenggaraan pameran perhiasan diharapkan dapat memajukan perdagangan perhiasan mulai dari skala kecil, menengah, hingga besar. Dari Jakarta, Insan Suwardi, Media Group Network.